Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada 5 jenis bos di dunia ini. Yang pertama, bos gamesman, pemain game. Yang kedua, bos raja rimba. Yang ketiga, bos bom waktu. Yang keempat, bos tukang kayu. Dan yang kelima adalah bos perfeksionis. Tapi sebelum kita jelasin dulu kelima-limanya, pertanyaan dasarnya adalah mengapa orang-orang baik yang semula baik menjadi bos yang jahat? Itu pertanyaannya. Jadi mengapa orang yang awalnya dari karyawan yang baik setelah promosi menjadi seorang bos atau menjadi atasan menjadi bos yang jahat? Kalau perfeksionis itu dia nggak mau terima hasil kerja yang nggak perfect. Kalau tukang kayu itu adalah bos yang datang paling pagi, pulang paling malam. Dia sangat intensif dan menikmati pekerjaannya dan proses pekerjaannya. Kalau bom waktu itu dia baik kepada anak buahnya. Baik secara pekerjaan dia juga baik, secara personal dia juga baik. Kalau bos raja rimba itu layaknya raja rimba, dia berasumsi kalau saya menjadi kepala di sini berarti saya harus diakui oleh bawahan saya. Jadi semua harus tunduk sama saya. Itu yang raja rimba. Kemudian kalau gamesman itu di awal tahun dia memberitahu target-targetnya kepada seluruh karyawannya dan memberikan petunjuk bagaimana caranya agar target itu tercapai. Lalu setelah akhir tahun dievaluasi dan tidak tercapai, dia hanya bilang, ini kan permainan. Jadi teman-teman, kembali ke pertanyaan, kenapa orang baik bisa jadi bos yang jahat? Itu saya tonton di TEDx Talk. Jadi TEDx Talk. Jadi Anda ketik aja TEDx Talk. Tanggal 9 Juni 2025. Itu yang present itu adalah Jamie Wolf. Jamie WOOLF Wolf dan Dr. Chris Bell. Jadi dua orang ini presentasi. Itu dia menanyakan mengapa orang-orang yang baik setelah promosi menjadi bos yang jahat gitu. Nah, apa yang dia katakan ini adalah dari hasil riset mereka berdua. Mereka berdua melakukan jajak pendapat dan hasilnya itu 71% itu menyatakan bahwa bosnya adalah toksik. Sementara 53% mengatakan bahwa bosku adalah mimpi buruk. Di mana-mana Anda memikirkan bos Anda. Sampai akhirnya Anda mikir, mentok. Apa saya resign aja ya gitu. Itu adalah riset yang dilakukan oleh Jamie Wolf dan Dr. Chris Bell. Ini masalah serius teman-teman. Masalah serius. Jadi istilah bos ini bisa atasan langsung ya, bisa atasan paling tinggi. Tapi yang jelas di perusahaan kan ada jenjang-jenjang karir gitu. Jadi bisa supervisor, mandor, kepala divisi,
kepala bagian, bahkan direktur. Itu bos. Pokoknya atasan itu adalah bos. Jadi masalahnya apa? Masalahnya bisa ke produktivitas, Pak. Produktivitas. Juga masalah turnover karyawan. Keluar masuknya karyawan. Karyawan resign gitu. Bisa repot, Pak. Satu orang resign itu nyarinya nggak gampang, Pak. Apalagi sampai 3 orang, 4 orang dalam satu divisi. Nah, ini yang paling penting. Yang paling penting adalah kenapa bos kita jahat. Itu karena kreativitas karyawan jadi tidak keluar, Pak. Kreativitas staf tidak keluar, pada takut ngomong gitu. So, apa sebenarnya yang menyebabkan orang pinter, orang baik ketika dia dipromosikan menjadi bos gitu, tiba-tiba dia menjadi bos yang jahat? Menurut Jamie Wolf ya, dan Chris Bell, ini ketika Anda mendapatkan SK promosi Anda atau punya modal mendirikan perusahaan, itu Anda mendapatkan power, Pak. Anda memiliki power. Dulu Anda staff, ketika Anda dapat SK jadi supervisor dengan anak buah 5 gitu, Anda di sini mendapatkan anugerah power dari perusahaan. Anda mendapatkan amanah kekuasaan dari perusahaan. Kemudian Anda jadi pasang wibawa. Jadi pada saat ini Anda ini sudah terikat. Anda sudah terperangkap. Anda sudah terpenjara. Anda sudah memakai baju besi dengan atas nama kewibawaan. Waduh, jadi supervisor berarti harus lebih pintar dong dari anak buahnya. Aduh, jadi kepala bagian berarti saya harus cerdas dong, melebihi staf-staf saya gitu. Nah, power inilah yang akan mengikat Anda, menjerumuskan Anda, dan men-setting Anda menjadi jahat, Pak. Menjadi jahat. Jadi ketika Anda menjadi supervisor atau jadi bos itu, maka dengan power itu Anda kehilangan pemandangan bagaimana bila saya tidak memiliki power ini. Sementara promosi itu adalah hal-hal yang Anda idam-idamkan selama hidup Anda untuk mendapatkan gaji yang lebih gitu. Fasilitas gitu, yang lebih. Jadi Anda lupa sampai untuk mengatur nada suara di hadapan karyawan-karyawan Anda. Sampai Anda terprogram otak Anda untuk menjawab cepat setiap ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari bawahan Anda. Atau bawahan Anda punya ide, Anda langsung menjawab. Jadi Anda mendengar untuk menjawab, bukan mendengar untuk mendengar gitu. Nah, ini Jamie Wolf bilang, saya usia 32 tahun, saya bos sekarang ini. Saya bos yang baik gitu, menurut dia sendiri. Ya kan? Ada seorang bawahan saya datang sambil menangis dan nggak bisa ngomong karena saking
menangisnya, menggebu-gebu gitu ya. Dia minta waktu ke saya, tapi saya lagi ada kerjaan untuk buat laporan mingguan untuk atasan saya. Akhirnya ketika saya bisa meluangkan waktu, dia pun bilang, "Bu, saya udah kerja keras, Bu. Saya udah bikin program-program pelatihan. Ini Jamie Wolf ini di bagian pelatihan, Pak. Program pelatihan yang Ibu minta, udah saya buat semua. Lalu saya minta waktu ke Ibu untuk konsultasi. Ditunda, dan Ibu nggak pernah ada waktu untuk konsultasi sama saya. Sementara rekan saya yang lain, saya lihat Ibu kok ada waktu buat mereka. Ibu pilih kasih sama saya." Nah, lalu Jamilia bilang, "Wow, berarti saya jadi bos yang sialan nih," dalam hatinya. Dan itulah yang terjadi. Jadi kebutaan kekuasaan. Jadi kebutaan karena power, kebutaan karena wewenang yang diperoleh itu. Nah, jadi ketika Mbak Jamie Wolf ini mendapatkan jabatan sebagai bos, itu Jamie Lee seolah menggunakan baju besi. Jadi dia seolah menggunakan pelindung kepala dan seluruh tubuhnya. Nah, jadi dia membentengi dirinya sendiri dengan paradigma formal, bahwa bos itu harus sempurna, bahwa bos itu harus lebih pinter dan kelihatan energik gitu. Anda tidak bisa jadi bos yang baik jika tidak terhubung dengan anak buah, teman-teman. Jadi mau sesempurna apapun Anda jadi atasan, jadi bos, itu Anda harus terhubung dengan anak buah Anda supaya mereka tidak pusing, tertekan, hilang semangat. Nah, apa kuncinya? Supaya ketika Anda diangkat menjadi bos, Anda tetap stabil, Anda tetap menyajikan pekerjaan yang profesional. Itu kuncinya adalah refleksi diri, jujur. Jadi seolah-olah Anda ambil cermin yang besar ya Pak, Mbak, cermin yang dari kepala sampai ke ujung jempol. Untuk apa? Yaitu untuk melepaskan baju besi Anda, dan Anda melihat tampang wajah Anda, kaki Anda, seluruh tubuh Anda apa adanya Anda gitu. Dan Anda harus bertanya, ya, apa ya yang membuat orang-orang takut sama saya? Ini yang harus dilakukan. Jadi refleksi, ya, satu. Kedua, Anda lepas semua baju besi Anda. Lepas. Ya, kalau dijelaskan baju besi itu ya misalnya Anda lulusan universitas yang ternama misalnya Undip, ITB gitu. Sementara anak buah Anda adalah lulusan UT, katakanlah seperti itu. Ini namanya baju besi, Pak. Jadi Anda jangan membesar-besarkan itu. Itu adalah baju besi Anda yang justru akan menjadi pemisah antara Anda dan tim Anda.
Dan Anda bertanya, apa ya yang membuat saya ditakuti oleh mereka? Yang ketiga, ini yang paling penting, walaupun yang nomor 1 dan yang 2 juga penting. Apa yang harus saya rubah gitu dalam perilaku Anda? Dan yang paling penting adalah ketika Anda naik pangkat, ketika Anda menduduki kursi tersebut, itu Anda sudah memikirkannya. Jangan asal duduk saja gitu. Cobalah ajak staf Anda untuk makan siang bersama, ngopi, mungkin itu akan mengurangi ketegangan-ketegangan dan bisa saling mengenal diri masing-masing gitu. Walaupun tetap ada batas-batasnya, tidak kurang ajar gitu. Jadi nanti tidak ada lagi orang yang takut sama Anda. Nah, ini sekilas dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi apakah nanti Anda mau jadi perfeksionis, mau jadi bos tukang kayu, mau jadi bos tapi bom waktu jangan ya. Jadi kalau bom waktu itu dia nanti panas setahun akan hilang dengan hujan sehari, itu namanya bom waktu. Jadi sekali meledak dia udah hilang semua gitu kan. Raja rimba itu juga ada baiknya karena dia beradu argumentasi secara sportif, dia nggak main belakang. Ya, gamesman atau pemain game itu juga ada baiknya karena kalau mau diapain lagi, sudah akhir waktu, akhir tahun, penargetan, dan walaupun kurang sedikit, walaupun kurang banyak, kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.